Ini untuk menambah kesempurnaan, kan perintahnya begitu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu itu sempurnakan. Maksud sempurnakan apa? Rukunnya kerjain, sunnahnya laksanakan, makruhnya tinggalkan, apalagi yang diharamkannya jauhi. Itu artinya sempurnakan. Adabnya sertakan. Jadi enggak rukun doang. Ya, apa yang membuat umroh kita semakin sempurna, ya? Tapi kalau tidak dikerjakan tidak membatalkan. Yang pertama, mandi ihram. Mandi apa? Ya, seperti mandi junub. Seperti mandi haid. Cuma bedanya apa? Niatnya saja. Ya, mandi besar, ya, sebelum nanti Bapak Ibu berangkat umroh, ya berangkat ke Mekah, atau dari Mekah sebelum berangkat ke tempat mikot, tempat niat. Mandi dulu. Mandi besar. Aku niat mandi sunnah ihram umroh karena Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian apa? Memotong kuku. Kukunya apain? Sebab nanti kalau sudah ibu niat, nggak boleh nih kuku-kuku ada yang dicopot. Baik digunting, dijepit, maupun digigit. Itu kena kifarat nanti. Ya, kena denda, ya, kena dam, ya. Makanya sunnahnya diapain dulu? Potong, kayak orang sholat Jumat, potong mandi. Ini kayak orang sholat Jumat aja. Yang ketiga, mencukur bulu. Mencukur apa? Ya bulu yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Ya, saya nggak perlu jelaskan ya. Misalnya bulu ketek, ya, nggak perlu jelaskan satu-satu. Dan bulu-bulu yang lain. Supaya apa? Jangan sampai rontok saat melaksanakan umroh. Ya, dirapikan jenggotnya, kumisnya, ya. Bulu kemaluannya dicukur, ya. Bawa itu alat mencukur di bawah, ya. Supaya tadi menjaga jangan sampai saat pelaksanaan ada bulu yang apa? Ya bulu hidung jangan sampai dicabutin, kan kena denda nanti. Larangan itu. Sama seperti orang sholat, larangannya apa? Larangannya bicara. Orang sholat ngomong, batal nggak? Batal. Kecuali ngomongnya kepada Allah. Kalau ngomongnya kepada Allah nggak batal. Robbighfirli warhamni wajib. Itu kan ngomong sama siapa tuh? Sama Allah. Dan ngomong sama Rasulullah nggak batal. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Itu kan dia ngomong sama Nabi. Ya. Begitupun kalau Nabi datang kepada dia ngucapin salam, dia jawab nggak batal sholatnya. Ya. Jadi kalau ngomong kepada selain Allah dan Rasulullah itu batal. Kemudian sunnahnya apalagi? Memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian bukan pada pakaian sebelum umrah nih, tapi pada badan. Misalnya apa? Rexona deodoran. Ini sebelum umrah boleh. Ya, pakai minyak rambut boleh nggak? Boleh. Pakai sabun mandi boleh nggak? Boleh. Pakai sampo boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sudah niat nggak boleh. Ya. Kalau sebelum niat sunnah malah. Ya. Jadi mau bawa Rexona nggak apa-apa. Ini ngomongin merek ya. Habis yang lain saya nggak paham mereknya ya. Deodoran ya. Mau BB Harum Sari dan lain sebagainya nggak apa-apa ya. Supaya tidak mengganggu nanti. Kemudian melafazkan niat umrah, nanti dilafazkan ya. Kemudian sholat sunnah ihram ya. Nanti biasanya di tempat mikot ya. Kemudian melafazkan niat ya, melafazkan niat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi, nanti dibimbing ya. Ini sunnah. Kemudian memperbanyak doa saat tawaf dan sa'i. Ini sunnah. Jadi Bapak Ibu lagi tawaf nggak baca doa, sah nggak apa-apa. Lagi tawaf bebas, kita mau baca Quran boleh, baca Al-Fatihah diulang-ulang, baca Qul huwallahu ahad diulang-ulang boleh, baca Al-Baqarah boleh. Baca doa boleh. Doanya mau bahasa Arab boleh nggak? Boleh. Mau bahasa Inggris boleh nggak? Nggak boleh, karena nggak bisa Ibu bahasa Inggris. Iya, lagi boleh aja. Ya, pakai bahasa Sunda boleh nggak? Orang Tasik boleh. Orang Betawi pakai bahasa Betawi boleh nggak? Boleh. Nggak mesti pakai bahasa. Tapi doa yang di buku itu lebih bagus kita baca. Kalau yang bisa baca, ya. Kalau yang matanya udah kabur, ya. Penglihatannya bukan matanya sih masih di sini, ya. Itu kita bebas saja.
Baca sholawat boleh, baca Quran boleh. Ya ini sunnah. Ini pakai bahasa Indonesia boleh. Atau diulang-ulang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli wali wali. Boleh nggak? Boleh. Ya. Sa'i pun begitu. Kemudian nanti sunnahnya lagi, kalau sudah tawaf, sholat sunnah tawaf namanya. Nanti kita praktek di sana. Nanti praktek. Kemudian minum air zam-zam selesai tawaf. Tuh, ya. Cara minumnya seperti apa? Ya. Apa segalon, apa segelas ini. Nanti kita lihat ya. Yang ke-11 berdoa sebelum masuk Masjidil. Yang ke-12 mencium Hajar Aswad sebelum tawaf. Tuh, itu sunnahnya ya. Ya, ini di buku nanti itu ada ya. Bapak Ibu tinggal diulang aja nanti di rumah ya. Tapi kalau sudah dijelaskan begini kan enak, udah dengerin, insya Allah ingat ya. Lanjut. Nah, sekarang larangannya, ini yang bisa bikin batal. Bisa bikin apa? Umrohnya batal atau paling tidak kena dam. Ada yang bisa bikin batal. Apa contohnya? Hubungan suami istri, itu bikin batal umrohnya. Iya, Bu Mama nggak sekamar kan? Hah? Suaminya mana? Oh itu ya, nggak sekamar Pak? Ya, ya boleh sekamar. Entar kalau udah umroh gitu maksudnya, jangan lagi umroh ya. Itu bisa bikin apa? Batal ya. Coba larangan-larangannya ini laki-laki perhatikan. Laki-laki kalau sudah niat, dia dilarang menutup kepalanya dengan penutup kepala apapun. Jadi kalau sudah niat, udah buka pecinya dibuka, sorbannya dibuka, ya. Nggak boleh pakai penutup kepala langsung, kecuali yang tidak langsung apa? Payung. Kalau yang nempel di kepala nggak boleh. Jangan nanya kok nggak boleh. Nabi ngajarinnya begitu. Khudhu anni mana sikakum. Jadi jangan pakai cara kita, ikutin aja yang diajarkan oleh Rasulullah. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu kan sebenarnya diingatkan bahwa peci ini bukan apa? Peci, topi haji, sorban, bukan tanda kemuliaan, bukan. Kemuliaan itu ada ketakwaan, diingetin begitu. Ya, suruh buka. Ada waktu-waktu di mana kita justru semakin mulia dengan tidak pakai apa? Penutup kepala. Ya, lagi haji, lagi umroh. Lagi umroh aja, tapi kalau lagi sholat mah tetap dipakai. Ya. Kalau sudah selesai umroh maksudnya. Kalau sudah selesai umroh atau sebelum saat lagi umroh sebelum tahallul tidak boleh pakai penutup kepala apapun laki-laki. Yang kedua, laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian berjahit. Cukup 2 lembar kain ihram, 1 sarung, 1 selendang. Ya, nggak pakai celana dalam, nggak pakai kaos, ya. Dibuka semua saat umroh. Tapi kalau sudah selesai umroh ya bebas lagi, ya. Ingetin, ya. Kemudian yang ketiga, laki-laki tidak boleh memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan jari kaki. Ya, jadi jangan pakai sepatu begini, pakai sepatu biasa jangan. Kalau yang boleh itu pakai sepatu gunung atau sendal lah. Kalau pakai sepatu gunung yang terbuka gitu maksudnya. Termasuk menutupi dengan kain ihram. Nanti kalau dari Madinah ke Mekah, itu kan di mobil lama kita, ya. Kadang-kadang kain ihram enak dipakai bakal selimut itu. Ya, biar tidurnya pulas tutupin kepalanya. Waduh. Ya, berarti melakukan apa itu? Hal yang dilarang. Nanti bayar fidyah yang kayak gitu. Kena denda. Kenapa? Kena denda. Nutupin mata kaki. Ya, termasuk pakai sepatu dan kaos kaki. Ini larangan. Perempuan, nanti keempat dan seterusnya sama. Coba wanita. Wanita yang dilarang apa? Untuk wanita yang pertama menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. Telapak tangan ya, bukan punggung tangan. Kalau punggung tangannya ditutup. Jadi ibu-ibu beli kaos tangan untuk umroh. Ya, udah. Ada bawa nggak contohnya? Jadi yang ditutup ininya aja, ininya enggak. Ya, bilang aja beli kaos tangan umroh. Ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu dilarang menutup muka dengan cadar. Dilarang menutup muka dengan ini kan nggak ada yang pakai cadar. Jangan gila lagi umroh pakai cadar. Saya pengen cadar kayak Arab. Jangan begitu. Ya.
kita nggak umroh aja nggak pakai, apalagi saat nggak boleh pakai cadar. Termasuk masker. Kalau masker dulu kan memang lagi ada wabah, itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau nggak ada, dibuka. Ini perempuan, ya. Kemudian, nah berikutnya sama ini ya. Kita baca dari 4 laki-laki dulu. Laki-laki, ini sama perempuan juga, memotong kuku itu dilarang. Kalau sudah niat. Kalau sudah niat tidak boleh motong, tidak boleh apalagi, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Kelima, menyentuh atau memakai wangi-wangian. Makanya saat lagi tawaf, Bapak Ibu tidak usah mendekati Ka'bah. Nggak usah mendekati apa? Karena kiswahnya itu dia dilumuri dengan apa? Minyak wangi. Udah kalau lagi tawaf umroh, ikutin aja. Ya, jangan ngelihat pas orang lagi kosong di Ka'bah, nyelo sendiri. Ya, diciumin tuh digujengin Ka'bah. Ya, padahal lagi apa? Lagi tawaf umroh. Kecuali lagi tawaf biasa. Ini kan nggak boleh kita. Apalagi masuk-masuk ke dalam Hijr Ismail misalnya. Itu bisa membatalkan tawafnya. Bisa batalin apa? Tawaf, ya. Kemudian apa lagi? Yang keenam, melaksanakan akad nikah atau menikahkan. Ya, kalau lagi umroh nggak boleh menikah, tidak boleh menikahkan kecuali selesai umroh. Yang ketujuh, melakukan hubungan suami istri. Bu Mama. Ya, nomor 7. Nomor berapa? Nomor 7. Ya, Aki, Nenek ya, berdua nih, jangan ya. Oh, bisa. Ya harus diingetin lah. Harus diapain? Diingetin, apalagi masih muda-muda, yang tua aja diingetin tuh ya. Yang ke-8, dilarang mencaci, saling mencaci nggak boleh. Ya, wala jidal, nggak boleh berantem. Sabar. Di sana itu suruh apa? Sabar. Ujiannya yang begitu, karena kan di sana suasananya apa? Rame, agak panas. Sabar. Fala rofatha wala fusuqa wala jidal. Jangan mencaci maki. Itu mengurangi pahala kita nanti. Sabar. Ya, jangan masalah-masalah kecil bikin kita marah, jangan. Masalah makan, masalah apa? Ya, yang namanya di negeri orang kadang-kadang kan masakannya bumbunya beda. Masa pengennya sama kayak di sini? Ini kok nggak ada kredok? Nah, nyari kredok di sana. Sayur asemnya ada cuma beda. Sayur asemnya apa? Itu segala terong dimasukin, Bu. Sayur asem, terong, timun, masuk semua, ya. Pasir masuk juga. Iya, timun masuk tuh. Jadi kurang-kurang dikit dimaklumi. Justru apa? Ibu cari sensasi, Bapak cari sensasi makanan yang berbeda di sana. Ya. Ini hotelnya apa kita? Yang di Madinah apa? Oh ya, iya Indonesia makanannya, tapi bumbunya beda-beda dikit. Yang penting ibu ngomongnya yang enak. Karena omongan itu bisa terus itu. Ini makanan kok begini. Udah begini terus itu nanti. Ya. Tapi kalau kita bilang, wih, makanan enak banget, insya Allah rasanya enak. Apalagi yang tukang makan. Ya, Bang Willy jangan nyari bubur Cirebon di sana, nggak ada tuh. Ya. Tapi itu ada di Hotel Remerin bubur ada nggak? Iya. Oh, kacang hijau ada. Bubur ayam nggak ada ya. Dilarang bertengkar atau mengucapkan kata-kata ingetin itu ya. Di buku ini ada nanti ya, larangan-larangannya apa. Sebab ada larangan-larangannya yang bisa bikin apa? Batal. Tadi hubungan suami, kalau yang lain-lain nggak bikin batal, tapi kenapa? Kena dam. Ada yang damnya fidyah, ngasih makan. Yaitu kalau diuangkan bisa 300.000. Ya. Ada yang harus motong kambing nanti. Ya. Jadi mendingan kita jaga ya larangan-larangannya ya. Ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus perempuan. Lanjut. Nah, sekarang kita kembali ke rukun umroh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rukun yang pertama adalah niat. Niat ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat.
Sama seperti sholat. Sholat itu niatnya saat kita Allahu Akbar. Dalam hati. Niat itu di dalam hati. Tapi kalau dalam haji dan umroh, ada yang disebut dengan miqat. Tempat niat. Kalau dari Madinah, tempat niatnya namanya Masjid Bir Ali. Masjid apa? Jadi Bapak Ibu nanti ikutin petunjuknya dari guide, dari mutawib. Ya, Bapak Ibu jangan niat dulu di sini, nanti niatnya di mana? Di Masjid Bir Ali. Tuh, ya. Melafazkannya sunnah. Tapi menyatakannya dalam hati ini yang wajib. Ngomong begini sama Allah, ya Allah, aku niat umroh karena Allah. Begitu doang. Aku niat umroh karena. Ya, sekarang kita baca lafaz niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bapak Ibu saya sarankan, walaupun sudah keluar visanya, Bapak Ibu harus afirmasi yang betul. Baca ini, Bapak Ibu bayangkan bacanya di Bir Ali. Ya, jangan ada pikiran yang lain. Paham? Yang belum berangkat sama, yang belum menentukan waktu sama. Bayangkan baca di mana? Supaya jadi kenyataan. Makanya yang belum saya suruh ikut kemari, ikut sini. Bayangin afirmasi. Mudah-mudahan bisa kebawa sampai yang insya Allah besok berangkat. Saya ulang lagi ya, niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Aku berniat umrah dan berpakaian ihram umrah karena Allah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sambil hayati bahwa kita umrah, kita sedang datang memenuhi panggilan Allah, datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, jadi setelah kita melafazkan niat itu, di antara yang dianjurkan untuk banyak dibaca adalah talbiyah. Adalah apa? Talbiyah. Ya, suara laki-laki harus lebih keras ya daripada suara perempuan. Jangan nyaringan yang perempuan ya. Mana suaranya cempreng kencang banget lagi. Laki-lakinya pada tiduran. Iya, laki-lakinya harus lebih semangat. Perempuannya di bawah suara laki-laki. Dan kalau sudah niat umroh ini, berarti larangan-larangan umrohnya berlaku. Ya, sebelum niat udah pakaiannya dibuka laki-laki. Ya, bahkan kalau bisa di hotel. Ya, sudah nggak pakai lagi penutup kepala, sudah tidak pakai lagi yang berjahit. Ya, bayangkan bahwa kita sedang menuju Allah. Ya, sama seperti orang yang mau kembali kepada Allah, cuma pakai kain ihram, kain kafan. Kain apa? Kain kafan. Makanya warnanya apa? Putih. Itu ngingetin itu.
Ya. Dan pada saat itu, ya, Bapak Ibu kalau sudah niat berarti statusnya sebagai orang yang berumroh. Doanya diijabah, banyakin doa. Jangan banyak ngobrol. Segala ngobrol gas sekarang berapa duit ya diomongin di mobil. Kagak sudah. Segala bola, kemarin kita nggak kalah itu sama Qatar ya. Ya Allah. sayang. Ya, paham ini niat begitu ya. Jadi niat di tempat tertentu, mikot namanya, kalau di Madinah namanya Bir Ali. Kalau di Mekah nanti ada Tan'im, ada Hudaybiyah, ada Ji'ronah. Nanti Bapak Ibu diajak ke sana. Ya, pokoknya tinggal duduk aja. Tinggal apa? Tinggal duduk. Tuh, nanti semuanya dipandu. Diapain? Dipandu. Yang penting jangan tidur. Kok ini belum dipandu ya? Orang dipandu berkali-kali dia tidur. Tuh. Oke, ini rukun yang pertama. Dijelasin. Rukun kedua, tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji dan umroh, dan hanya dilakukan di Masjidil. Jadi memutari Ka'bah 7 kali. Syaratnya sama seperti sholat. Syaratnya apa yang sama seperti sholat? Harus dalam keadaan suci, baik hadas besar maupun hadas kecil, termasuk suci dari najis. Maka suruh mandi dulu sebelum niat. Iya, ya. Wudu dulu, ya. Kalau nanti batal, misalnya buang angin, senggolan nggak batal. Senggolan, yang penting Bapak Ibu jangan nyenggol. Ini masih dalam mazhab Syafi'i. Yang batal itu al-masudunal mamsus. Yang megang batal. Yang nyentuh iseng-iseng nyolek orang ya batal itu. Kalau kita kesentuh nggak, insya Allah nggak batal. Ada kaul dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi nggak usah pakai pindah-pindah apa, nggak pakai pindah mazhab, ya repot begitu. Udah yakinin. Yang penting kita jangan nyenggol. Ya kalau disenggol nggak apa-apa. Tapi jangan minta disenggol, masang lah jangan. Oke, ya. Jadi salatnya itu. Yang kedua menutup aurat. Tuh, laki-laki perempuan sama. Ya, syarat tawaf itu seperti salat, syaratnya apa? Suci dan menutup aurat. Lanjut. Nanti tawaf itu Bapak Ibu mulainya dari Hajar ketemu Hajar Aswad lagi satu. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa lihat Hajar Aswad, bisa lihat di sebelah kanannya. Nah, ini Hajar Aswad. Ya, pokoknya Bu, Hajar Aswad itu yang banyak orang berkerumun dan di atasnya ada askar, ada petugas megang pentungan. Itu orang antri, masalahnya kadang-kadang kalau nggak bisa dibilangnya dicabut aja begitu ya. Itu berarti Hajar itu startnya dari situ. Ya, niat di situ. Aku niat tawaf umroh karena Allah. Sambil kita sunnahnya mencium Hajar Aswad, tapi nggak mungkin. Apalagi rame-rame, ya. Pokoknya nanti kita masing-masing nyium Hajar Aswad dulu, kagak kelar-kelar begitu. Jadi kalau nggak bisa nyium, kata Nabi, pegang. Kalau nggak bisa nyium apa? Pegang. Kalau pegang nggak bisa juga istilam, angkat tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya. Jadi arahkan ke Hajar Aswad, bayangkan kita pegang. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baru cium. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ngeciumnya jangan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu. Bahaya kalau dia orang Afrika ntar, waduh, disangka lagi ngasih kode sama dia. Pelan aja, Bismillahirrahmanirrahim. Itu, jangan. Coba kita lihat, ini Hajar Aswad namanya. Nah, di antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah ini namanya multazam. Namanya apa? Nanti kita lihat di sana, ya, supaya Bapak Ibu datang sudah paham. Oh, multazam ini. Ada pintu Ka'bah. Kemudian yang seperti kolam itu namanya Hijir Ismail. Namanya apa? Nanti Bapak Ibu kalau di luar tawaf, ya, di luar umroh, datang ke situ untuk sholat sunnah. Itu tempat-tempat mustajab itu. Hijir Ismail, ya. Kemudian nanti sebelum Hajar Aswad itu yang ada titik merah, itu namanya sebelum Hajar Aswad. Nah, itu namanya Rukun Yamani.
Rukun sama dia nanti disunnahkan angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kemudian ada lagi namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Maqam artinya tempat Nabi Ibrahim berdiri saat merenovasi ada telapakan kakinya, Bu, prasastinya. Bekas telapakan kakinya, ya. Nah, kalau gitu kita konsentrasi top dulu. Jangan katanya ada sebelah mana ya kakinya ya. Jangan begitu, ntar kagak selesai. Ntar itu kalau udah selesai umroh ya. Paham gak nih? Ya. Jangan masuk ke Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu termasuk dalam dihitung dia di dalam Ka'bah. Tawaf itu kita harus di luar Ka'bah, nggak boleh di dalam Ka'bah. Hijr Ismail termasuk dalam Ka'bah. Oke, ya. Ini kita lihat contohnya. Suaranya dihilangin aja, saya yang akan bantu. Ya, Bapak Ibu bayangkan kita sedang tawaf ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Tangannya turun. Wallahu Akbar. Dah turun tangannya. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afiyata wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Coba diulang. Hah? Lah kan udah diajarin itu. Makanya baca doanya kagak wajib. Ya, yang masih pada lihat itu doanya bagus. Ya, yang nggak bisa lihat dengerin mutawib ikutin. Yang kagak bisa ngikutin aminin, amin. Begitu. Jelas nggak? Kalau yang sama sekali nggak kedengeran, baca doa sendiri. Bahasa Sukabumi boleh apa enggak? Ente naon-naon, orang sono pakai bahasa sono. Allah paham apa enggak? Paham. Jangan orang Betawi bahasa Sukabumi. Ya, zikir boleh enggak? Boleh. Baca Quran boleh enggak? Boleh. Baca salawat boleh enggak? Boleh. Ya, kalau saya sih biasanya kalau selesai doa itu Rabbighfirli wali walidayya diulang-ulang. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbaya. Ya, itu doa pertama. Nanti kedua beda lagi, lihat di buku, ya. Nanti kalau lewat Maqam Ibrahim baca, coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Terus baca doa lagi ya. Nanti sampai rukun yamani ke Hajar Aswad bacanya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata
ma'al abrar, ya azizu, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Emang sebaiknya diikutin Bu doanya, jadi nggak ngantuk. Terutama lagi sa'i. Kalau ibu diem aja cicing wae, kalau bahasa Perancisnya cicing wae, perapatan Ciamis, ya itu toto nyeluntur jatuh ngantuk tuh. Jadi harus diikutin, minimal baca Robbana atina fid dunya. Dan ibu nggak usah ngitungin toabnya, udah ikutin aja mutawib. Entah kalau ngitungin, kalau lupa lagi komplain. Kalau mutawib itu ngikutin doanya Bu, ada doa putaran pertama, putaran kedua. Pak mutawib kayaknya udah 7 ini, padahal baru 6. Loh, udah pengen buru-buru selesai ya. Jadi kalau batal nanti Bapak Ibu minggir. Kalau batal apa? Minggir. Ya, minggir wudhu dulu. Wudhunya nggak usah nyari ke tempat yang jauh-jauh, pakai air zam-zam aja. Itu kan ada selokan-selokan kecil, pakai gelas, nanti dibantuin, terusin lagi tawafnya. Ya. Yang penting kasih tahu Ustaz Satiri, nanti yang bimbing sama mutawifnya. Ya, nanti diarahkan ya kalau batal. Kalau buang angin maksudnya ya. Makanya Bapak Ibu dijaga ya, sebelum turun tawaf, pipis dulu, buang air besar dulu. Ya, tapi ingat larangan-larangannya jangan dilanggar. Jangan pakai sabun, ya. Jangan pakai sampo kalau mandi. Ya, itu karena wangi semua itu. Karena apa? Wangi itu ya. Yang ketiga, sa'i dari Safa ke Marwah. Sebelum nanti kita berlari-lari kecil ya dari Safa ke Marwah, ini kurang lebih Bu, 1 kali putaran itu, 1 kali jalan itu 400 meter kali 7. Mulai dari Safa berakhir nanti di Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa lagi ke Marwah 3. Itu 1 jalan 400 meter kurang lebih. Makanya masih ada waktu di rumah jalan-jalan ini, jalan santai ya, sebelum berangkat. Supaya nggak kaget di sana. Nggak usah pakai lari ini, maraton nggak usah ya. Terutama yang tua-tua. Jadi jalan aja, jalan ya. Supaya nggak kaget, supaya nggak apa? Nggak kaget. Termasuk jalan nanti ke masjid kan lumayan. Ya, sedekat-dekatnya mesti jalan. Ya, sedekat-dekatnya mesti jalan. Jadi dari Safa ke Marwah. Cuma bedanya dengan tawaf, kalau sa'i ini tidak wajib suci. Tidak wajib apa? Kalau kita sudah batal nggak apa-apa. Kalau sudah batal nggak apa-apa. Tidak wajib suci. Tapi kalau mau wudhu lagi bisa. Itu tempat air zam-zam banyak. Orang Pakistan tuh pada wudhu di tempat. Di sepanjang ibu sa'i itu bisa. Dan kalau sa'i Bapak Ibu capek istirahat dulu nggak apa-apa sebentar. Ya, beda sama tawaf. Kalau tawaf jangan berhenti terus. Ya, kecuali sholat wajib, berhenti dulu tawafnya. Tapi kalau tidak ada sholat wajib terus, jangan berhenti. Atau kecuali batal. Kalau batal Bapak Ibu nggak perlu ngulang dari 1. Kalau batal di putaran keempat, berarti nanti mulai dari putaran keempat. Ya, start lagi. Ya, jadi mudah. Ya, dan tidak ada bacaan wajib. Ya, sekarang Bapak Ibu berdiri. Ya. Bayangkan kita mau sa'i, berdiri supaya nggak ngantuk. Arahkan tangan kita ke Ka'bah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluhu innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi
bukratan wa asila. Allahu akbar. Ala ma hadana. Walhamdulillah. Ala ma aulana. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah, turunkan. Ya, sekarang bayangkan Bapak Ibu berjalan antara Safa ke Marwah. Duduk aja, duduk. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Nah, nanti Bapak Ibu di antara bukit Safa Marwah atau Marwah ke Safa, ya, ada bagi laki-laki disunahkan lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Jadi Ibu kalau tawaf tadi, Ibu harus hayati itu setiap langkah kaki kita berputar mengelilingi Ka'bah itu pahalanya besar. Menghapus dosa, mendatangkan pahala, mendatangkan ridho, termasuk sa'i. Ya. Tawaf kita diajarkan untuk berputar, ya, pada garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup itu begitu. Jangan ngelanggar garis. Ya, kalau kena ngelanggar garis ada hakim garisnya nanti. Ya. Kalau sa'i mengingatkan kita terhadap perjuangan Siti Hajar. Ya, Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan keluarganya karena cintanya kepada Allah, ditinggalkan di tempat yang tandus. Cinta kepada Allah, Bu. Ibu datang ke sana kan ngikutin itu karena cinta kepada Allah. Jadi perjalanan ini perjalanan cinta kepada berkorban waktu, berkorban tenaga. Ibu nggak usah mengeluh di sana. Memang capek. Karena ibadah fisik ini capek banget, ya memang capek. Itu pengorbanan kita kepada Allah. Ya, kaki pada pegel. Apalagi sa'i. Makanya harus siapkan apa? Selain fisik, mental. Bahwa yang dilakukan itu menggugurkan dosa kita. Dan sepanjang jalan sa'i gunakan untuk berdoa. Nanti di pilar hijau, ya, ini pilar hijau, ada videonya. Ikutin bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Sambil lari itu ya, sambil lari ke kecil ya. Isa'i ya. Jadi mulai dari Safa selesai nanti di Marwah. Selesai baru kita tahallul. Apa artinya tahallul? Bukan motong rambut. Kalau motong rambut taksir ya. Atau tahlik ya. Ini kalau tahallul menghalalkan yang tadinya haram. Tadi itu kan motong kuku haram, motong rambut haram, nyabut bulu haram. Kan udah selesai, kita halalkan. Kalau selesai diapain? Kalau dalam sholat itu salam, tengok kanan, tengok ke kiri. Kalau lagi sholat boleh nggak tengok kanan atau kiri? Nggak boleh. Tapi selesai sholat justru menandakan itu selesai, kita tengok ke kanan. Nah, kalau dalam haji dan umroh itu tahallul. Memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Sekurang-kurangnya berapa? 3. Menjadi hitung. 3 ya, jangan. Itu sekurang-kurangnya. Tuh, sekurang-kurangnya 3 helai. Ya, bagusnya bagi laki-laki diapain? Digundul. Digundul. Kalau mau potong ya 3 cm. Tuh, ya. Tahallul, ya. Selesai berarti. Yang terakhir tertib. Tertib itu pengertiannya tadi. Jangan begini,
Pak Mutawif itu tawaf kayaknya penuh amat ya Ka'bah. Kita sa'i dulu aja ya. Tuh. Lagi ngatur Mutawif dia. Itu namanya nggak tertib tuh. Diajak niat ke mikot nggak ngikut, ya. Langsungnya maunya apa? Tawaf aja, ntar aja udah kelar sa'i baru ke mikot, ya nggak bisa. Harus urut. Harus mulai niat dulu, tawaf dulu, sa'i dulu, ya, baru tahallul. Itu namanya tertib. Paham sudah ini? Udah ada gambaran? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu selesai Bapak Ibu umroh, ya, atau ketika Bapak Ibu di Madinah, kegiatan kita bukan hanya ibadah di Masjid Nabi saja. Bapak Ibu akan diajak ziarah. Ada apa? Ziarah. Tuh. Atau bahasa kampung saya city tour. Ya, city tour, ya. Jadi ziarah keluar kota Mekah, keluar kota Madinah. Nanti ada ziarah dalam. Ya, ziarah dalam ada, ya. Misalnya kalau di Madinah itu ke Baqi, ya, ke Raudhah, ke makam Rasulullah. Kalau di Mekah itu tadi di Masjidil Haram ke Hijr Ismail. Ke apa lagi? Makam Ibrahim dan lain sebagainya. Cuma Bapak Ibu ingat, kita bukan jalan-jalan. Bukan apa? Bapak Ibu lagi mau ngambil manfaat, ngambil nasihat supaya umrohnya mabruroh. Kalau cuma jalan-jalan doang, akhirnya di sana foto-foto doang. Dia nggak tahu kenapa datang ke sini. Nah, ini saya akan jelaskan. Bapak Ibu ambil nasihat. Ambil apa? Nasihat. Kalau kita cuma foto-foto, kita nggak fokus nanti pikiran kita. Ini apa tempatnya namanya ya? Tahu ya? Nggak tahu saya. Nasihatnya apa di sini? Nggak tahu. Ya? Nah, kalau di Mekah, nanti Bapak Ibu pasti akan diajak ke Masjidil Haram. Balik dulu ke Mekah. Masjidil Haram, Jabal Sul, Jabal Nur, Padang Arafah, Mina, Muzdalifah. Ini tempat-tempat penting. Kalau orang haji ini wajib datang ke sini. Bapak Ibu diajak. Supaya apa Bapak Ibu? Membayangkan. Insya Allah kita dalam waktu dekat minta pada Allah supaya bisa haji juga. Bukan hanya umroh. Ya. Coba kita lihat tempat-tempat di Mekah. Ini Jabal Sur. Jabal apa? Jabal Sur. Jabal Sur ini Bu, tempat dulu Nabi bersembunyi sebelum ke Madinah. Menjelaskan tentang apa? Pengorbanan Rasulullah yang begitu luar biasa. Nanti sama Mutawifnya dijelasin. Sampai Abu Bakar, Bu, Masya Allah, karena cintanya kepada Rasulullah, digigit kala jengking, ditahan, Bu. Karena Rasulullah ada di pangkuannya. Sampai keluar air matanya jatuh kena Rasulullah. Itu diceritakan di Quran. Kenapa Abu Bakar? Engkau takut sehingga menangis? Bukan Rasulullah. Aku bukan takut. Yang aku khawatirkan keselamatanmu. 3 hari 3 malam Rasulullah di Jabal Sur untuk mengecoh orang-orang Quraisy Mekah supaya menyangka Nabi itu udah jalan. Itu yang bawa makanan, Bu, nganterin makanan anaknya Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, dalam keadaan hamil. Tinggi tempatnya, Bu. Kita mah enak pergi umroh, naik pesawat, naik bis, makannya mewah. Sehingga kadang-kadang nggak ketangkep tuh perjuangannya Rasulullah. Bagaimana Rasul berkorban buat kita. Taruhannya nyawa. Sayyidina Ali masih muda, Bu, ya. Rela menggantikan Nabi. Bukan menggantikan jabatan. Sebagai presiden, sebagai wali kota, sebagai gubernur, bukan. Menggantikan kalau Nabi itu dibunuh, biarin dia yang dibunuh. Masya Allah. Kita kadang-kadang lupa. Kita mau umroh yang kita bawa barang-barang yang mewah, yang berharga. Sehingga kita tidak menghayati bagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah, bayangkan ibu naik bis enak, bapak naik bis AC. Rasulullah 14 hari jalan, Bu. Dikejar-kejar.
Jabal Sur. Lanjut. Kemudian ini Jabal Nur. Ya, gunung cahaya. Tempat Nabi menerima apa? Wahyu. Dan tempat Nabi bertahanus sebelum diangkat menjadi Rasulullah. Nanti Bapak Ibu ada museumnya. Mudah-mudahan ada jadwalnya nggak ke museum? Oh nggak dapat ya. Waktunya nggak dapat ya. Tapi nanti diajak ke sini juga, ke Jabal Nurnya diajak ya. Kalau yang masih kuat mau datang ke sana boleh ya. Minta didampingi sama Mutawib. Cuma biaya sendiri. Biasanya untuk nyewa mobil aja. Tapi yang sepuh-sepuh nggak usah. Karena tempatnya tinggi. Ya. Kalau mau ke sana biasanya habis Isya. Ya. Jadi nggak mengganggu apa? Waktu sholat. Tuh, ya. Kalau siang panas. Ya, di sini Nabi menerima apa? Wahyu, Jabal Nur, ya. Lanjut. Nah, ibu bapak diajak juga ke Jabal Rahmah. Diajak kemana? Di sini tempat orang melaksanakan wukuf saat ibadah. Di sini pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ya, bapak ibu di sini diajak merenung, ya, supaya mengenali diri kita, merenungkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, ya. Minta ampun kepada Allah. Sebab barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Mengenal dirinya masih begini, Bu. Kita ini dari mana ya? Ya, dulu kita ada apa enggak? Nanti kita mau kemana? Sesudah mati kita apakah selesai atau nanti masih ada jalan lagi? Itu namanya mengenali diri. Inna lillah wa inna ilaihi. Kita dari Allah, kembali kepada Allah. Ya, ini Arafah. Ya. Walaupun nggak wukuf, nanti ibu datang kemari. Nah ini Muzdalifah. Muzdalifah kalau orang haji tempat ngambil batu, mabit, nginep sebentar, ya, untuk ngambil apa? Batu. Lanjut dia nanti pergi ke Mina untuk melontar. Maksudnya apa, Bu? Bapak Ibu diingetin dengan Muzdalifah ini. Kita di dunia ini sebentar. Kalau orang haji ngambil batu, kalau kita di sini sebentar ngambil apa? Amal. Jangan sampai nanti ibu datang saat haji ke Mina nggak bawa batu. Sama seperti saat pulang kepada Allah, nggak bawa amal. Waduh, penyesalan yang tiada lagi gunanya. Orang mati itu, Bu, yang dia sesalin itu. Kenapa dulu nggak beramal? Nah, sekarang ibu lagi di sana, ingetin, kalau datang ke Muzdalifah, jangan ini ngapain sih kita muter-muter dong ya, ngantuk-ngantuk aja, jangan. Ambil pesan dari tempat-tempat yang kita kunjungi. Lanjut. Nah, ini tempat melontar, ya. Tempat apa? Melontar. Karena di sini, Bu, nanti ibu akan dikasih tahu sama Mutawib. Ada namanya satu bukit, di situ ada Jabal Kurban. Jabal apa? Tempat Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Bukan akan, menyembelih. Nabi Ibrahim bukannya cintanya kepada Allah. Apa saja dia korbankan. Dia pernah korban motong kambing 1000, motong sapi 300, motong onta 100. Sampai dalam riwayat disebutkan, bukan hanya manusia yang kagum, malaikat kagum. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau untuk cinta dan mendekatkan diri kepada Allah, apapun akan aku persembahkan. Jangankan hanya hewan, anak pun kalau aku punya, aku akan kurbankan untuk apa? Allah. Mimpi malam ke-8, ya Ibrahim, ufi nadrak, tunaikan nazarmu. Saya punya anak Ismail, umur 8-9 tahun, mimpi. Dianggap punya apa? Nazar. Ingat-ingat apa? Jangan-jangan anak ini. Tapi dia ragu, masa iya sih disuruh nyembelih anak? Makanya malam ke-8 itu disebut malam apa? Malam apa? Kalau dalam istilah haji, hari apa itu? Tarwiyah. Hari apa? Tarwiyah itu mikir, bener apa enggak ini dari Allah? Akhirnya mimpi lagi malam ke-9. Malam ke-9 dia yakin ini dari Allah, Arafah. Malam ke-10 nyiapin, Bu, ngomong sama Ismail, ngomong sama istrinya, ya. Bu, besok saya mau ajak ini Ismail jalan, tolong mandiin, rapiin. Tapi nggak bilang mau dipotong. Kalau sama Ismail ngomong, Quran ceritain, Bu. Itu detil, Bu, sampai disembelihnya. Sebelum disembelih, Ismail ngomong, ya ayah, tolong ikat tangan saya, tolong ikat kaki saya.
supaya saat disembelih tidak apa? Berontak. Tolong buka baju ayah supaya saat darah itu keluar tidak mengenai bajumu. Dicoba bu, dipotong kok nggak mempan ini. Kata Ismail, coba potong ke kayu, coba ke batu, tajam pisaunya. Falamma watallahu lil jabini wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Itu Quran cerita begitu. Ketika keduanya pasrah dan diletakkan pelipis Ibrahim di atas batu. Duanya pasrah. Falamma aslama watallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Setelah dipotong nggak bisa bu, baru Allah katakan, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kau sudah benarkan mimpimu bahwa itu wahyu dari Allah. Dipotong. Lah kita ini pengorbanan kita kepada Allah apa? Baru keluar uang 30 juta aja kadang-kadang ngeluh. Baru capek sedikit ngeluh. Datang ibu ke Mina, Ibrahim bukan tidak diuji, ada setan iblis datang menghalangi. Dilempar dengan batu dan diabadikan menjadi melontar jum. Maksud saya begitu bu. Nanti kalau jalan ke sana pahami, karena ini dijelaskan nanti sama Mutawif. Supaya ibu pulang dapat apa? Ilmu, dapat pencerahan. Perjalanan haji dan umroh, perjalanan cinta kepada Allah. Lanjut sedikit lagi. Nah, ini sekarang Madinah. Kita bu, umroh itu di Mekah, bukan di Madinah. Tapi kenapa Bapak Ibu diajak ke Madinah? Kita kenal Allah dari mana? Kenal Allah dari mana? Dari Rasulullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Mekah itu tempat penuh berkah kata Allah. Tapi Madinah 2 kali lebih berkah dari Mekah. Kenapa bu? Doa Rasulullah. Ya Allah berkahi Madinah lebih dari Mekah. Karena di Madinah ada jasadnya Rasulullah. Jadi jangan sampai kita ke Madinah seperti ke tempat biasa, nggak merasakan ada Rasulullah di situ. Imam Malik bu datang ke Madinah, dibuka sendalnya. Imam besar, imam madhab, ditanya kenapa kau buka sendalmu wahai tuan imam? Aku malu dengan orang yang jasadnya ada di kota Madinah ini. Siapa? Rasulullah. Nah ini Bapak Ibu akan saya ajak apa yang harus kita rasakan di Madinah ya. Coba lanjut. Kita akan datang nanti bu, yang pertama ke Raudhah atau ke makam Rasulullah. Nah ini pintu masuknya untuk laki-laki, Babus Salam namanya. Ini 24 jam dibuka. Ini jalan masuk ke arah makam Rasulullah melewati mimbar dan mihrab. Nah ini makam Rasulullah bu, di ujung sebelah kiri ya. Makam Rasulullah, makam Abu Bakar dan makam Sayyidina Umar bin Khattab. Mari kita berdiri menyampaikan salam kepada Rasulullah. Bayangkan kita benar-benar ada di sana ya bu ya. Jaga adab kita, ya, jaga tata krama kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka
Ya man arsalakallah rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Aba Bakrin Siddiq. Assalamu alayka ya Umar al-Faruq wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Silakan duduk kembali. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke makam Rasulullah ini, terutama bapak-bapak, itu kapan saja. Cuma memang antrinya panjang. Tapi kalau ke Raudhah itu nggak bisa kapan saja. Bapak Ibu harus punya aplikasi, ya, harus punya izin masuk ke sana, namanya tasrih. Dan alhamdulillah untuk jamaah keberangkatan Syawal tasrihnya sudah keluar. Kemarin ya kita diumumin ya, sudah keluar. Bapak Ibu tinggal masuk aja nanti. Nanti dibimbing. Yang ibu-ibu ada mutawifahnya, ada pembimbing perempuan, yang bapak-bapak nanti sama mutawif. Ya. Jadi jangan sia-siakan ke sana. Dan Bapak Ibu harus bisa merasakan bahwa di situ ada Rasulullah. Sama seperti kita sholat, kita baca assalamu alaika, tapi kadang nggak merasakan Rasulullah. Makanya orang bilang kalau ada orang datang ke makam Rasulullah, dia tidak menangis, berarti lebih keras dari batu. Karena apa Bapak Ibu? Tidak ada manusia di dunia ini yang mencintai kita melebihi cintanya Rasulullah kepada kita. Ya Allah, Rasulullah itu rela hidupnya untuk kita. Waktunya dihabiskan untuk kita. Lahir batinnya untuk kita. Bahkan ketika Allah tawarkan, Muhammad kau mau apa? Asal kau senang aku berikan, kata Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi ditanya, Bu, Muhammad mau apa? Asal kau senang aku berikan, kata Allah. Rasulullah nggak minta harta. Rasulullah tidak minta surga. Rasulullah tidak minta jabatan yang tinggi. Apa yang Rasulullah minta? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak akan pernah bisa tenang. Aku tidak akan pernah bisa ridho kalau ada satu saja umatku masuk ke neraka. Lahir batin dilakukan, berdoa dilakukan, sampai Allah memberikan jaminan bahwa seluruh umat Rasulullah akan diselamatkan dari api neraka. Wajar kalau Nabi kemudian mengatakan dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Dan kita ingat, Bu, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah, kalau aku belum kalian cintai melebihi cinta kalian kepada anak kalian, kepada orang tua kalian, bahkan kepada semua manusia. Coba nanti kita tanya di diri kita, siapa yang paling kita cintai di dunia ini? Kalau bukan Rasulullah, berarti belum sempurna iman kita. Kita datang ke sana selain berharap syafaat Rasulullah, mudah-mudahan datang ke sana, ke Madinah, berziarah ke makam Rasulullah akan menambahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makam Rasulullah, Bu, makam Rasulullah, makam Abu Bakar Siddiq, makam Umar bin Khattab. Ada satu lagi ruang ya yang dibiarkan kosong, nanti disediakan untuk makam Sayyidina Isa alaihissalam. Tanda kiamat turun Nabi Isa. Nabi Isa nanti mengikuti syariat Rasulullah, mengimami di Masjidil Haram dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Ya.
Jadi paham kenapa kita harus ke Madinah dulu. Ya. Karena ya tadi tidak ada yang lebih mencintai kita selain Rasul. Lanjut. Nanti Bapak Ibu akan diajak juga ke Jabal Uhud. Nah, Jabal Uhud. Ya. Ya, Jabal Uhud ini bukit merah, ya. Bukit yang nanti ada di surga. Karena cintanya kepada Rasulullah. Kalau Jabal Uhud saja, Bu, karena cinta sama Rasulullah bisa masuk surga. Masa kita enggak? Ya, kata Nabi, aku mencintai Uhud dan Uhud mencintai aku. Ya. Di sini pernah terjadi peperangan yang luar biasa yang menyebabkan meninggalnya banyak para sahabat Nabi, terutama pamannya Rasulullah yang bernama siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Pamannya Nabi. Nanti kita ziarah ke sana. Kita hayati bagaimana perjuangan para sahabat, Bu. Masya Allah. Kita enak baru diuji sedikit, kadang-kadang udah ngeluh, udah ngomel, udah komplain. Bagaimana kalau kita hidup di zaman Rasulullah? Mungkin kita tidak termasuk yang beriman kepada Rasulullah. Karena tantangannya besar. Tapi Allah jadikan kita hidup jauh dari Rasulullah. Baik jarak maupun waktu. Tapi Nabi mengatakan, tuba liman ro'ani wa amana bi. Thumma tuba liman lam yarni wa amana bi. Beruntunglah orang yang pernah melihat aku dan beriman kepada aku. Tapi ada yang lebih beruntung. Ada yang lebih beruntung. Ada yang lebih beruntung, kata Rasulullah. Siapa? Mereka yang tidak pernah melihat aku tapi beriman dan mencintai aku. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Rasulullah, dan memuliakannya, dan menolongnya, dan mengikuti cahaya yang dibawa oleh Rasulullah, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Datang ke Uhud bukan untuk foto-foto. Bapak Ibu silakan foto nanti kalau sudah selesai ziarah, sudah selesai baca doa. Atau boleh foto duluan, tapi jangan lupa sama ziarah. Ya. Ke makam pamannya Rasulullah sallallahu. Lanjut. Kemudian datang juga ke Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika datang ke Madinah, bukan Masjid Nabi, tapi Masjid Quba. Ya. Rasulullah, Bu, setiap Sabtu datang kemari ke Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang diceritakan dalam Quran, la masjidun usisa ala taqwa min awwal yaumin antakuma fi, ya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ya. La masjidun usisa ala taqwa, masjid yang didirikan atas dasar takwa. Ini Masjid Quba. Dan luar biasanya kalau Bapak Ibu datang dari Madinah ke Masjid Quba, ini kurang lebih 15 menit dalam keadaan wudu, kemudian Bapak Ibu sholat 2 rakaat, itu pahalanya seperti 1 kali umroh. Makanya penting ini ikut. Masih yang pertama dibangun. Wudu, sholat sunnah. Sekali sholat sunnah, pahalanya seperti pahala umroh. Ya, paham ya? Lanjut. Ini Masjid Bir Ali, ini tempat mikot nanti, ya. Nanti Bapak Ibu sebelum ke Mekah diajak ke Bir Ali untuk memulai niat umroh, ya. Salat sunnah ihram di sini 2 rakaat di Masjid Bir Ali, ya. Ya, jaraknya kurang lebih 20 menit dari hotel kita dari Madinah, ya. Naik bus ke sana. Lanjut lagi. Ya, sudah selesai. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Hah? Kenapa? Jadi pengen buru-buru berangkatnya?
Udah ngerti jadi harus apa yang dilakukan di sana? Kalau nggak diajarin begini ibu, nanti ibu bingung, bapak bingung di sana mau ngapain. Akhirnya cuma belanja-belanja aja. Tapi ingat ya, saya bukan melarang belanja tetap belanja. Tapi jangan sampai memalingkan kita dari tujuan utama, menjadi tamunya Allah, mencari ridha Allah, mencari keberkahan, mencari ijabah doa, ya, dan banyak manfaat-manfaat yang lain. Saya rasa itu sampai di sini dulu, ya. Kalau ada yang mau tanya jawab nanti saat praktek ya. Ini Bapak Ibu, Ustaz Satiri tadi udah sampaikan itu ya. Perlengkapan sampaikan lagi sedikit mungkin. Baru nanti kita istirahat sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, Bapak Ibu kita baca, kita praktek di lapangan jam berapa? Jam 13? Jam 13.00 ya. Kita habis ini makan. Nanti Ustaz Satiri praktekkan dulu kain ihram sama perlengkapan. Nggak apa-apa lewat sedikit ya Bu ya. Kemudian kita praktek nanti habis zuhur jam 13 ya. Makan dulu, sholat zuhur di masjid ya. Kemudian praktek. Usahakan jangan pulang ya. Praktek, baik yang mau berangkat Syawal ataupun yang Muharram ya. Kita praktek sama-sama. Mudah-mudahan dapat berkah. Ini Ustaz Satiri jelaskan. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.